Aku gak nyangka, kenapa bisa Dira berbuat begini? Mbak, sabar ya. Meskipun aku rasa patut, namun ini udah gak wajar. Bagaimana soal imbal baliknya, Mbak? Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan, wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah, Mbak. Gak nyangka ya, Dira bisa melakukan itu. Siapa juga sih yang nyangka, Terus, sekarang harus gimana, Mbak? Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa tuh, syirik. Tapi, gimana, Mbak? Dira yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please, tetap bantu aku demi kebaikan Dira. Oke deh, Mbak. Aku tunggu kabar selanjutnya ya, Mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah dan Dira sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja, Dira sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerja hanya 30 km atau 1 jam perjalanan lah. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk bicara. Sebenarnya ada masalah apa sih, Mbak? Kok sampai kesannya Dira itu minggat, gak jelas kabarnya gitu? Aku bingung mau jelasinnya, Aku takut kamu tambah bingung. Mending bingung, Mbak, daripada gantung gak ada kepastian gini. Ya udah, aku ceritakan dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Dira kasih darah mens itu ke minuman Putra, Dira jadi lebih tega ke Putra. Bahkan, Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Dira. Aku pernah dengar Dira minta Putra buat ngembaliin keadaan seperti semula. Dira minta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Dira. Ketika aku ingin menengahi Dira, Dira melotot dan ngancem bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran kenapa Putra bisa setakut itu sama Dira. Sampai-sampai ortuku aja gak bisa ngehalangin kemauan Dira. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Dira. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Dira. Namun ternyata dalam masa penantian itu Dira justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Dira emang kerja, tapi dia sulit dihubungi. Nomor selalu ganti, jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus. Dan Dira punya gandengan baru, Hah? Dira kok jadi separah ini sih, Mbak? Gak parah lagi, Gila. Hari, tanggal udah ditentuin, dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil nangis-nangis. Udah di sana kerjanya kasar, buka lahan. Di hutan sinyal susah, bisa pegang HP kalau malam aja. Malah Dira kayak gini. Oke deh, fix aku harus ketemu Dira dan mau nanya apa. 1 minggu kemudian, hari Sabtu, aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Dira. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Ra, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kalau kamu kesini hanya buat hakimi aku, mending kamu pulang, Enggak gitu.
Kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih? Aku tuh udah capek banget ya ngadepi Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mentingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar, aku nuruti apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku. Bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sebentar, En. Sakit jiwa raga aku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu, ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih? Cewek sebaik aku terus masih dia tundukin pakai guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku. Bahkan disakiti dia, aku cuman masih iya-iya aja. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tak pantasnya, bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hati aku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tak akan luluh, karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dira ngomong dengan mata tajam. Dia menatapku dan sedikit emosi gitu. Astaga, oke deh kalau gitu, aku gak akan ikut campur. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkanmu ya, Ra, bahwa efeknya gak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Aku gak peduli. Yang jelas, karma itu ada. Dan setelah tugasku selesai, maka getih kotor ini yang akan melanjutkannya. Aku pun berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Dira yang mukanya lebih mirip orang kesetanan dari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Dira lama tak berjumpa. Bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April 2012, tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran, buru-buru aku angkat. Halo, ada apa Putra? En, bener ya, besok Dira mau ijab kabul. Hah? Aku gak tahu. Soalnya udah hampir 2 tahun gak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar kamu? Aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Telingaku rasanya sudah tak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya aku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. Halo Mbak. Halo. Kau pasti mau nanya soal Dira bukan? Mbak, kok tahu? Sedari tadi Putra menelponku, tapi aku gak kuasa ngangkat teleponnya. Mbak, kenapa bisa begini sih? Ini sudah jadi pilihannya, En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka gak akan bahagia. Bisa gak Mbak aku bicara dengan Dira? Tunggu bentar ya. Halo, ada apa En? Keputusanmu sudah benar-benar kepertimbangkan, Ra. Sudah En. Hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang kuminta ke Allah. Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Iya, masih En. Sudah kukatakan, tugasku selesai, biar getih kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku susah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksudkan, Ra. Saat pertama kali kucelupkan getih itu dalam minumannya, sejak itu saja aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tak akan kuberitahukan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku, En. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agamaku.
Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah berbahagia.